yang Quran satu. Sampai jam berapa nih Ibu? Sampai jam berapa? Sampai zuhur ya. Kenapa Bu? Belum puasa memang gitu. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita, sehingga sampai pada hari ini kita tetap diberikan kesehatan dan tentu saja keimanan, keislaman, sehingga kita mampu menunaikan segala perintah yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat dan kerabat beliau serta seluruh umatnya yang tetap istiqomah hingga yaumil qiyamah. Ya, kita sudah berada di melewati atau bahkan setengah ya, bukan melewati, setengah dari bulan Ramadan. Pada hari ini insya Allah hari yang ke 15 ya? 15 atau 16? Sabtu ke Sabtu itu 15. Ya? Ya, yang ke 16 ya. 16 apa 15 sih? 16. Ada yang 15 maksudnya kan? Ya, alhamdulillah, artinya kita telah melewati pertengahan bulan Ramadan. Sambil kita ukur-ukur nih, kira-kira sudah sejauh mana hasil dari ibadah di bulan Ramadan. Nah, kalau kita bicara tentang Ramadan, para hamba Allah sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka Masya Allah gitu ya, Allah itu maha tahu segalanya. Allah itu tahu sebanyak apa kita punya rasa. Allah tahu seperti apa kita punya potensi perilaku yang tersembunyi di dalam hati gitu kan, atau perilaku yang sudah kita tampakkan kepada manusia. Allah maha tahu apa yang terlintas dalam hati kita yang tidak ada satupun manusia lain yang tahu. Jadi tahu semua tuh Allah. Dan kita pun sudah tahu itu, bahwa Allah itu maha tahu. Bahkan dalam Al-Quran tuh Allah itu maha halus mengetahui. Allah itu dia sampai hal yang paling detail gitu kan, yang tersembunyi, bahkan yang gaib bagi manusia yang lain gitu kan, tetapi Allah maha tahu.
Nah, ini apa maksudnya? Apa kaitannya dengan ibadah Ramadan? Kaitannya adalah Allah Maha tahu bahwa kita itu punya batas kemampuan. Punya batas kemampuan dalam menahan dahaga, menahan lapar gitu kan, menahan emosi. Itu Allah Maha tahu semuanya. Tetapi Allah turunkan ini syariat yang berbagai macam rangkaian syariat gitu kan dalam bulan Ramadan. Utamanya adalah puasa, tetapi tentu saja bukan hanya puasa. Banyak lagi syariat yang lain yang melekat dalam ibadah puasa ini. Nah, apa para Allah sekalian, terus apa ininya? Poinnya itu apa? Allah Maha tahu bahwa ibadah Ramadan ini memang sebenarnya diperlukan oleh manusia. Ibadah puasa dan rangkaian syariat yang melekat padanya itu memang diperlukan oleh kita. Jadi kalau di awal-awal itu kita merasa melaksanakan sebuah kewajiban, tetapi kalau kita pikir lagi, kita renungkan lagi, ini sebenarnya sebuah kebutuhan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu prolognya seperti itu. Pembukanya itu begitu. Nah, kemudian setelah itu para hamba Allah sekalian, ada yang guru di sini ya. Kira-kira apa pentingnya itu latihan? Kira-kira itu apa pentingnya itu latihan? Ini pasti ada guru di sini kan? Nah, ini ada Bu Erna. Apa tuh pentingnya latihan? Terutama bagi guru dulu nih, sebelum bagi anak-anak. Menumbuhkan kebiasaan, pemahaman, supaya nanti kedepannya bisa dapat kita lanjutkan. Ya, berarti menumbuhkan. Oke. Ada lagi yang lain kira-kira? Apa bedanya latihan dengan belajar? Katakanlah belajar biasa nih, kita ada yang belajar klasikal, kemudian ada pelatihan. Sama-sama belajar toh. Di kelas juga belajar, pelatihan juga belajar. Tapi tetap saja orang ngadakan pelatihan nih. Apa bedanya tuh? Singkat. Tapi tetap dilaksanakan walaupun singkat itu. Kenapa dilaksanakan? Kenapa perlu? Kalau saya bilang begini, mana yang lebih strong? Belajar apa pelatihan? Lebih kuat yang mana? Pelatihan. Jadi, biasanya kalau pelatihan itu untuk mencapai sesuatu dalam waktu yang singkat untuk merubah sesuatu, kira-kira begitu. Jadi ini ada satu proyek nih. Orang ini harus tahu semuanya. Kita cuma punya waktu 15 hari. Maka kita latih. Bukan kayak belajar klasikal biasa, enggak bisa itu. Enggak masuk nanti. Enggak sampai target. Kita latih dalam jangka waktu 15 hari. Ini materi harus sampai. Pesertanya harus ngerti bahwa ilmu ini, katakan ilmu baru gitu ya, mereka paham dan sampai ke terampil untuk menerapkan. Kira-kira gitu. Itu pelatihan tuh. Jadi pelatihan tuh, apa beda pelatihan dengan pelajaran biasa? Apa bedanya tuh kira-kira? Yang pertama, yang namanya pelatihan mesti dengan pendekatan lebih ketat. Gitu toh? Pelatihan tuh lebih ketat. Yang kedua, pelatihan itu waktunya lebih singkat. Nah, ini yang penting. Yang ketiga, hasilnya mana yang lebih strong, lebih kuat? Pelatihan atau belajar biasa? Pelatihan. Jadi hasilnya itu lebih strong, lebih kuat. Lebih, ya karena memang dia digojlok betul. Makanya para hamba Allah sekalian, banyak kadang-kadang ilmu itu yang mungkin kalau di dunia perkuliahan itu atau di dunia belajar itu dia harusnya itu satu tahun gitu kan, atau 2 semester kalau kuliah, kalau kita belajar. Kalau pelatihan tuh mungkin hanya dengan 1 bulan itu udah kelar, udah bisa. Bahkan mungkin hasilnya lebih besar dengan pelatihan tadi itu. Nah, kira-kira gitu. Jadi Allah Maha tahu nih, manusia itu kalau hidup dalam dunia rutinitas biasanya hilang maknanya. Bapak ibu-ibu sekalian paham dengan Al-Fatihah?
pasti paham. Hafal semua mesti hafal. Tapi kalau ditanya sepenting apa Al-Fatihah, mungkin kita sudah lupa. Dia punya Al-Fatihah itu seperti apa di sisi Allah itu. Kita mungkin sudah merasa biasa dengan Al-Fatihah gitu. Padahal Al-Fatihah itu adalah ayat atau surah yang benar-benar diturunkan oleh Allah untuk menjadi, bahkan dia bisa mewakili Al-Qur'an gitu. Saking luar biasanya Al-Fatihah itu. Kalau mau lihat tafsir itu, Ibu sekalian, lihat tafsir. Al-Fatihah itu berapa ayat sih? 7 ayat kan? Tafsirnya itu sama dengan mungkin tebalnya itu sama dengan surah Ali Imran mungkin. Dan kayaknya yang paling banyak tafsir itu memang tafsir Al-Fatihah. Buku yang membahas tentang Al-Fatihah gitu kan, tentang ayat Al-Qur'an atau surah Al-Qur'an, mungkin yang paling banyak ditafsirkan oleh para ulama itu adalah Al-Fatihah. Ada yang menyebutnya sebagai samudra Al-Fatihah, ada tafsir ayat-ayat pilihan di dalamnya surah Al-Fatihah gitu kan. Kalau kayak tafsir Al-Qurtubi itu padahal cuma 7 ayat. Dibandingkan dengan Ali Imran berapa ayat? 200 ayat. Itu tafsirnya sama tebalnya dengan dengan Ali Imran. Kalau Al-Qurtubi itu menafsirkan surah Al-Baqarah 3 kalau nggak salah 3 kitab gitu kan. Memang panjang 286 ayat ya. Nah, Al-Fatihah sepertiganya sama kalau dari segi tebalnya. Tetapi karena rutin, karena terbiasa, maka maknanya itu, ini kelemahan manusia nih. Manusia itu kalau sudah terbiasa, maknanya itu menjadi tidak spesial. Ibu-ibu, biar laki itu, suami itu merasa baru, suruh dia pergi. Salah satu cara untuk menjadikan suami kita itu menjadi spesial, tapi spesial, menjadi super gitu ya. Kalau kita harapkan menjadi spesial, maka kalau dia pergi 1 minggu nanti datangnya itu sudah menjadi spesial sekali. Kenapa demikian? Baru kita terbayang betapa susahnya kalau bla 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 segala macam kan. Kalau dia akan terasa begini dan seterusnya. Manusia itu biasa begitu. Manusia itu merasakan besarnya nikmat kalau dia sudah kehilangan nikmat itu. Kita tidak merasa begitu. Mungkin kita merasa biasa dengan punya tangan. Nanti kalau kita melihat orang yang tidak punya tangan, baru kita merasa, Masya Allah, betapa berharganya tangan saya. Ingin merasakan betapa nikmatnya mata? Nanti kalau teruji sakit mata. Ternyata mata itu sangat nikmat. Maaf. Ingin merasakan betapa nikmatnya kentut? Kok gak ketawa sih? Ingin merasakan nikmatnya kentut? Itu nanti kalau sudah operasi. Siapa yang sudah pernah operasi di sini? Ada, Ibu? Yang ditunggu-tunggu kentut kan, Bu? Nah, tuh. Mungkin kalau bisa kita berdoa, waktu itu kita berdoa, ya Allah, segerakanlah kentutku gitu. Lah ya kan? Kata dokter, Ibu tidak bisa makan walaupun Ibu lapar. Walaupun Ibu sudah sadar nih, semuanya sudah sadar, udah normal kita semuanya. Tapi Ibu enggak boleh makan kecuali Ibu kentut, gitu kan? Nah, kenapa dengan kentut? Karena salah satu indikator usus kita itu normal, kembali berfungsi seperti biasa. Dengan dia banyak sebenarnya indikatornya banyak, tapi yang paling gampang kan kentut. Yang lainnya harus diperiksa dulu sama dokter. Ada getaran peristaltik ususnya harus kedengaran gitu kan. Tapi kalau dengan kentut udah beres berarti. Gitu. Nikmat benar itu kentut. Jangan sekali-kali, ini serius nih. Jangan sekali-kali mencaci kentut. Jangan. Benar, tidak boleh. Produk yang dikeluarkan oleh tubuh kita itu tidak boleh dicaci. Jadi ini akhlak ya, ini serius. Tidak boleh mencaci kotoran, tidak boleh mencaci kalau anak-anak mungkin tidak boleh mencaci air seni, tidak boleh dari hidung itu mencaci upil, ingus. Mungkin saking seringnya keluar ingus kita caci dia.
Kita keluarkan sebutan-sebutan binatang, tidak boleh. Tidak boleh, jangan. Itu nikmat. Anda tidak tahu, kita tidak tahu bagaimana nanti kalau kemudian Allah tahan benda itu. Masya Allah, saya katakan tadi, kentut itu menjadi sesuatu yang sangat ditunggu oleh kita. Kalah sama emas itu. Nanti ada orang datang nggak bawa, suami mungkin bawa cincin emas, kalah tuh sama kentut. Apa gunanya kalau kita nggak bisa kentut 3 hari kan? Tersiksa juga nanti. Nah, ya, oke. Jadi Masya Allah. Nah, lanjut ke tadi, ke training. Jadi training itu Allah Maha tahu manusia itu perlu training. Banyak hal yang harusnya itu berjalan sebagaimana mestinya, tetapi dengan kelalaian dia, kelemahan dia itu tidak berjalan. Tidak berjalan. Harusnya ibu-ibu sekalian, kita itu dapat memperoleh takwa dengan semua sholat yang kita kerjakan. Harusnya begitu. Harusnya ketundukan kita kepada Allah itu sudah terjadi, sudah terangkai, otomatis bisa dengan sholat itu. Kata Rasul, sholat itu memasukkan surga kok. Itu ada seorang Arab Badui datang kepada Rasul. Ini bukan hanya sholat gitu kan, tapi kewajiban yang memang sudah kewajiban yang standar. Ditanya oleh dia bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kalau saya kerjakan semua perintah-perintah yang wajib itu, terus saya tinggalkan semua yang Allah larang, apa balasannya? Surga, kata Rasul. Saya tidak akan nambah kepada yang sunat. Yang kira-kira gitu nih kata orang Badui. Ya, tetap surga. Jadi andai kata yang kita kerjakan nih hanya yang wajib doang, hanya tok yang wajib, kita tidak kerjakan semua sunat rawatib itu, tidak kita kerjakan. Sholat malam tidak kita kerjakan, sholat duha tidak kita kerjakan, semua tidak kita kerjakan yang sunat-sunat itu. Kita hanya mengerjakan yang wajib. Terus yang larangan juga begitu. Kita tidak tinggalkan yang makruh. Kita hanya meninggalkan yang haram. Apa balasannya? Surga. Cukup menjadi takwa. Pertanyaannya, memang cuman syaratnya satu. Yang wajib itu harus sampai standar 100%. Itu syaratnya. Jangan dikurangi. Nah, itu masalahnya. Nggak bisa kan? Sholat, apa yang terakhir tadi yang kita kerjakan semua nih? Sholat subuh. Coba siapa yang diantara kita semua, termasuk saya, yang merasa sholat subuh yang tadi itu 100%? Ibu-ibu, ngaku aja, ngaku. Siapa yang tidak ingat dengan menu sahur? Atau tidak ingat dengan nanti mau belanja apa? Allahu Akbar. Tadi dah makan apa gitu. Itu cerita ibu-ibu, saya tahu karena istri saya selalu curhat. Kita akan masak apa lagi, Bu? Ibu-ibu gitu semua toh? Karena bingung nih menentukan menu Ramadan. Jadi pas ke bawah sampai nanti waktu sholat subuh. Ada enggak nih ibu-ibu yang bisa menjamin dia sampai 100% sholatnya? Enggak ada. Andai kata bisa, ternyata memang betul-betul mampu melaksanakan sholat 100% bisa, maka bahasa saya nih, ibu-ibu enggak mesti harus mengerjakan sholat rawatib. Enggak apa-apa, jamin Rasul surga. Tetapi karena kita tak bisa sampai 100%, bahkan mungkin enggak sampai 50%, naudzubillah, baru Allahu Akbar tuh udah terbayang semua yang kita lupakan itu. Qadarullah lagi teringat pula lagi masak, lupa dah dimatikan ke atau masih hidup itu kompor. Nah udah, kalau itu udah ceritanya lain cerita. Itu pasti ngebut sholatnya. Syukur-syukur 4 rakaat, 2 rakaatnya selesai. Jadi gitu. Karena kita tidak yakin, kita merasa banyak bolongnya sana sini, harusnya dikerjakan sempurna 100%, kita tidak sanggup itu, tidak mampu itu. Maka dengan kasih sayang Allah, dengan kasih Rasul terhadap umatnya, diberi satu cara penambal. Ibu-ibu betapa bahagianya panci yang bocor ada penambal, jadi nggak jadi dibuang kan? Kalau pancinya bocor dikit, yang disuruh laki itu apa? Cari penambal, nggak dibuang. Betapa bahagianya kita
ternyata Rasul memberikan penambal. Apa penambal amal itu? Penambal amal itu adalah semua yang sunat-sunat, yang nafil-nafil, yang tambahan-tambahan, itu penambal. Jadi karena kita khawatir nih, sholat subuhku tadi tidak sampai 100%, maka dikasih oleh Rasul penambal. Apa penambalnya? Qobliyah subuh yang 2 rakaat itu. Karena kita khawatir sholat zuhur itu tidak sampai 100%, banyak perkara yang kita ingat-ingat, kekhusyuan kita hilang, bacaan kita belum sempurna, maka Allah kasih penambal. Apa penambalnya? Qobliyah, ba'diyah. Itu Masya Allah. Masih gak cukup itu juga. Kata Rasul, Subhanallah 33 kali. Terus tahmid Alhamdulillah 33 kali. Terus takbir Allahu Akbar 33 kali. Digenapkan dengan, dituntaskan dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka itu akan menghapus dosa bahkan sebanyak buih di lautan, kata Rasul, selama dia tidak kerjakan dosa-dosa besar. Termasuk apa? Dosa ketika dia terlalai ketika melaksanakan sholat. Itu Masya Allah. Jadi itu penambal. Nah, kembali ke training tadi. Jadi kembali ke training tadi, harusnya kita bisa mencapai ketakwaan dengan syariat yang telah Allah berikan itu. Namun Allah Maha tahu, karena kita ini banyak lalainya, kita ini banyak kurangnya. Allah kasih satu momen spesial yang pada momen itu semuanya Allah lipat gandakan nih. Dan itu adalah momen apa? Momen training. Training kapan? Training 1 bulan penuh. Waktunya 1 Ramadan sampai berakhir 29 atau 30 hari Ramadan. Momen apa itu? Momen training. Hasilnya apa? Hasilnya kita kembali ke masa fitrah itu. Fitrah itu kembali ke titik nol. Seperti orang yang baru dicipta. Jadi kalau mau kita bandingkan seperti anak yang baru lahir, itu fitrah. Kullu maulidin yuladuna alal fitrah, kata Rasul. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fitrah begitu. Apa? Bagaimana sifat orang yang fitrah itu? Dalam Al-Quran disebutkan, ketika Allah mengambil janji kepada semua manusia, gitu kan? Manusia itu masih belum jadi manusia, baru di alam sulbi. Belum ada cerita lahir nih, tapi Allah telah konsep nih manusia. Allah ngasih janji, ambil janjinya kepada calon manusia ini. Alastu birabbikum, kata Allah. Allah tegaskan lagi, betul kan aku Tuhanmu? Semua kita menjawab, qalu bala syahidna. Semua nih jawab nih, semua kita menjawab. Bahkan orang yang luar sana, orang yang dulu mati, bahkan Fir'aun, Qarun, Namrud, siapa lagi yang jahat-jahat itu, semuanya sama. Dia telah diambil janjinya oleh Allah, dan dia semuanya mengatakan qalu bala syahidna. Bahkan kami menyaksikan, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Semua kita. Jadi fitrah itu begitu. Artinya apa? Fitrah itu orang yang lurus, memiliki hasrat yang tinggi untuk menuhankan Allah. Itu fitrah. Kembali ke titik nol itu ya begitu. Orang mesti punya hasrat yang tinggi untuk menyembah Allah. Ngomong-ngomong ibu-ibu, kalau saya teriak-teriak gini habis suara saya, tak bisa minum. Kalau tadi ada mic, saya tak kuat-kuat gini. Tapi lah nggak pernah. Nanti kan habis ini bisa langsung istirahat ya. Ada alasan nanti untuk istirahat panjang nanti sampai ke waktu asar. Oke. Jadi training. Nah, terus lanjut. Sampai di mana tadi? Sampai di oke, pokoknya kita bicara tentang training ya. Training. Nah, training itu memiliki satu syarat. Ibu Erna, kira-kira kalau orang training itu ada seleksi nggak kira-kira?
Pasti ada persyaratan ya. Nah, biasanya ada persyaratan. Nah, Allah memberikan satu persyaratan. Maaf, siapapun yang tidak sampai pada persyaratan ini, meskipun dia laksanakan, dia tidak akan bisa mendapatkan hasilnya. Apa itu syaratnya? Allah buka, ini pembuka rangkaian ayat puasa. Silakan dibaca Quran surah Al-Baqarah 183. Nah, silakan dilihat. Boleh kita baca sama-sama Ibu-ibu, karena waktu kita panjang nih. Kalau sampai zuhur masih ada waktu 45 menit, tapi tidak sampai segitulah ya. Udah dapat semua? Juz yang kedua. Kira-kira buka 4 halaman setelah juz yang kedua, 4 halaman atau 3 halaman. Nah, ketemu tuh. Udah? Kita baca sama-sama, nanti ibu-ibu mengikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Di mana persyaratannya Ibu-ibu? Persyaratannya ada kalimat pembuka yang Allah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi seleksi awal ini adalah iman. Memang kalau bicara tentang perintah atau bicara tentang larangan itu bicara tentang ketaatan itu artinya ada perintah ada larangan gitu ya. Kalau bicara tentang ketaatan maka itu tertuju kepada orang-orang yang beriman, yang di dalamnya ada perintah ada larangan. Maaf, kalau belum sampai imannya, maka dia tidak bisa menunaikan ini perintah. Maka syarat untuk menunaikan perintah Allah itu adalah iman dulu. Kalau dia belum iman, maka dia sangat sulit, berat banget untuk menunaikan perintah ini. Dia harus tambah dulu imannya, sehingga dia dapat melaksanakan perintah ini. Atau kita balik begini, kalau ada orang tidak mampu melaksanakan perintah Allah, itu mesti yang bermasalah bukan di badannya, bukan. Kecuali uzur ya. Bukan di fisiknya, bukan. Bukan di akal pikirannya, bukan. Kecuali uzur. Tetapi di mananya? Di imannya. Jadi iman dulu. Karena orang yang iman dulu ini, dia langsung tergambar. Begitu ada perintah Allah, dia langsung connect kepada Allah. Siapa yang merintahkan? Allah. Kalau dia gambarannya begitu, langsung dia ingat kepada Allah yang punya perbendaharaan surga, Allah yang punya perbendaharaan siksaan, Allah yang akan membalas, Allah yang akan beri rezeki, Allah yang akan menuntaskan dia punya persoalan. Begitu semuanya tuh langsung tergambar dia. Kalau aku tidak kerjakan ini perintah, nanti bagaimana? Aku ini sedang banyak masalah. Bagaimana aku akan tuntaskan masalah? Sementara Allah berikan perintah kepadaku, Allah uji dengan ini, aku tidak kerjakan. Atau mungkin lebih meningkat lagi nih dia punya pikiran. Kalau aku tidak kerjakan perintah ini, nanti aku mati. Kalau aku mati, tidak apa aku nanti. Sementara orang yang beriman pasti tahu kalau dia setelah mati pasti akan dihisap dia punya amal, begitu. Ibu-ibu, saya katakan tadi meningkat ya. Orang itu ini jeda intermezzo sedikit. Saya pernah dikasih tahu sama seseorang, sama teman ya. Manusia itu kualitas dia itu tergantung apa yang dia pikirkan. Kalau kita ini yang kita pikirkan itu yang membuat kita stuck, membuat kita berhenti, membuat kita segalanya itu adalah urusan dunia, maka artinya kualitas kita itu kualitas dunia. Ada di antara kita yang mendapatkan persoalan kemudian dia berhenti beriman? Ada saja. Ada di antara kita yang kalau dia tidak dikasih duit, dia tidak mau lagi taat? Ada saja.
Ada di antara kita yang dia berdoa kepada Allah udah puluhan tahun, kalau nggak dikabulkan dia ngambek. Aku tak mau lagi menyembah Allah. Ada saja bisa begitu.